Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Nurfia Raya, NIM 18050623015. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen bandwidth, dan kita masih menggunakan router OS Mikrotik dan PC Windows XP serta Windows 7 di atas DNS3. Langsung saja kita buka ini praktikumnya. Dengan tujuan satu, mengetahui macam-macam queue di Mikrotik. Yang kedua, mengimplementasikan simple queue di Mikrotik. Untuk skenario-nya ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan bandwidth manajemen di Mikrotik seperti gambar di bawah ini, seperti ini. Sebuah perusahaan memiliki 3 PC, yaitu administrasi, finance, dan manager. Agar bandwidth tidak dimonopoli oleh user tertentu, maka perusahaan tersebut membuat pengaturan bandwidth pada router dengan skenario semua user mendapatkan bandwidth 128/128 kbps kecuali untuk manajer. Nah, jadi di sini ada 2 jaringan, yaitu yang pertama jaringan ke arah server, dan yang kedua ada jaringan ke arah klien atau user. Seperti itu. Langkah kedua yaitu buat skema jaringan. Kita buat skema jaringan di GNS3 dengan ketentuan yang pertama, server menggunakan OS Windows XP atau Windows 7 atau Windows 10 dan sudah terpasang web server. Ada SAM-nya, nanti kita pasang SAM di Windows tersebut. Yang kedua, klien menggunakan Windows XP. Klien dan server berbeda network. Dan yang keempat, ada klien dapat mengakses server melalui router. Jadi kita langsung praktekkan saja di GNS3, kita buka. Nah, ini kebetulan saya sudah membuat skema jaringannya di GNS3 dan sudah saya start juga, dan akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya akan menyeting IP di 3 klien ini. Jadi kita langsung saja. Nah, ini kita coba setting IP yang pertama. Nah, ini kita masukkan alamat IP-nya ya. Ini untuk PC administrasinya, ini yang pertama. Gateway-nya kita pakai 1.1. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah terkoneksi. Kita close. Kemudian kita akan ke PC Finance. Kita setting alamat IP seperti PC sebelumnya, properties. Kita ketikkan alamat IP-nya seperti yang ada di file tugasnya. Nah, ini juga sudah terkoneksi. Kemudian saya akan melanjutkan ke PC Manager. Kita setting juga alamat IP-nya. Satu 168.1.1. Oke. Kita tunggu.
Kita coba cek lagi IP-nya, apakah sudah terkoneksi. Karena tadi sempat mengalami sedikit kendala. Nah ternyata sudah terkoneksi. Kita cek apakah sudah benar. Nah, sudah benar. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada kita coba ping. Setelah kita mengatur IP tadi, kita coba ping apakah terkoneksi apa tidak. Nah, di sini saya juga sudah mengeping atau mengecek ke PC Finance dan ternyata sudah berhasil, ke manajer juga. Nah, ini untuk PC Finance, saya juga sudah mengeping ke PC administrasi dan manajer. Ini untuk PC manager, saya sudah melakukan pengecekan ke masing-masing PC yang sudah kita setting alamat IP-nya tadi. Jadi untuk setting IP sudah selesai, kita lanjutkan ke langkah kedua. Buat skema jaringan di atas GNS3 dengan ketentuan yang pertama, server menggunakan OS Windows XP, Windows 7 atau Windows 10 dan sudah terpasang web server. Jadi di sini servernya ini saya sudah menggunakan Windows 7. Yang kedua klien menggunakan Windows XP. Dan yang klien menggunakan server berbeda network. Yang keempat adalah klien dapat mengakses server melalui router. Yang kedua, buat folder download di root web server dan isi dengan sebuah file. Nah, ini kita coba. Kemudian ini saya buka yang exam Attendok. Ini saya akan membuat contoh folder download. Sekarang kita coba masukkan file. Nah, usahakan file yang kita masukkan tidak lebih dari 50 MB. Selanjutnya, kita menuju ke langkah ketiga, yaitu buat queue di Mikrotik. Nah, sini kita buka Windows-nya, kita buka Winbox, kita koneksikan, tunggu beberapa saat. Nah, di sini nanti kita akan membuat queue seperti ini, seperti pada gambar. Kita buat key manager dan key all. Selanjutnya, ini kita buat terlebih dahulu saja ya. Ini kita tambahkan key manajernya, key manager. Lalu untuk target address kita ketikkan, masukkan alamat IP 192 168 14. Lalu untuk max limit kita ketikkan 512k, dan untuk si unlimitednya kita ketikkan juga 512k. Nah, kita lihat apakah pengaturan ini sudah sesuai. Kita cek sudah benar. Kita lanjutkan ke yang QL. Kita tambah, ketikkan.
Mohon maaf ya, ini keyboard saya emang lagi agak error. Kita ketikkan saja. Dengan maksimum limitnya ini 128K dan unlimitednya 128K. Kita cek apakah sudah sama. Sudah. Kemudian kita klik OK. Nah, usahakan untuk key manajernya ini berada di atas karena bandwidth yang berjalan itu berurutan. Jadi dia akan memprioritaskan yang terletak di atas, di paling atas sendiri, seperti itu. Dan urutan yang di atas ini akan dijalankan terlebih dahulu. Usahakan untuk tidak melakukan kesalahan dalam penempatan. Kita coba tes ke PC admin. Apakah sudah bisa? Kita langsung saja buka browser. Nah, kemudian ini kita masukkan alamat IP-nya yaitu 172.30.30.2/download. Kita tunggu. Nah, ini udah muncul beberapa file yang kita buat tadi di file download. Kita coba buka sampel. Nah, di sini coba kita lihat file yang kita download 3 sampai 5, 6 kbps tidak melebihi 16 kbps. Nah, seperti itu. Jadi ini kita lanjutkan saja ke manajer. Caranya seperti yang tadi. Kita buka browser, tunggu sampai muncul desktopnya browser. Nah, sudah buka. Kita ketikkan alamat IP-nya. Kita tunggu. Buka lagi. Nah, kemudian ini kita download yang ada di PC Manager tadi. Kita save file. Kita buka. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi ini kecepatannya 13. Ini lebih kecil bitnya jika di browser. Nah, untuk pembagian ke klien yaitu 512 dibagi 8 yaitu 64. Jadi, kecepatannya itu tidak boleh dari 64 kbps. Nah, untuk selanjutnya ini nomor 4. Coba download di masing-masing PC dengan mengakses web server sekian-sekian, lalu amati kecepatan download masing-masing PC tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan download dan mengamati kecepatan downloadnya. Jadi ini kita langsung lanjutkan ke nomor 5. Rubah urutan queue di Mikrotik seperti gambar di bawah dan lakukan download kembali seperti pada langkah nomor 4. Nah, jadi di sini ketika kita mau mengganti, kita tinggal drag saja ke atas. Nah, sudah terganti.
Jadi konsepnya queue ini seperti firewall yang mendahulukan atau menjalankan yang di atas terlebih dahulu. Apabila yang di atas tidak terpenuhi untuk kriterianya atau sebagainya, berarti yang di bawah juga tidak akan dijalankan. Jadi alurnya ini dari atas, kemudian lanjut ke bawah dan seterusnya seperti itu. Oh iya, apabila ini berwarna hijau keduanya, berarti ini sudah tidak berjalan. Artinya, PC klien yang mengakses tadi sudah di-close. Beda lagi kalau dia berwarna merah, berarti klien itu sedang mengakses file yang kita buat tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.